ะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมาสักกัจจะกาเลนะธัมมาสสวนังเอตังมังคลังมุตตมังติ Yang mulia Bhikkhu Sangga, Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, selamat malam, Sokihotu, Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini kita melanjutkan topik kita yang kemarin ya. Tadi malam sebelum Bante tidur, Bante masih kepikiran. Kayaknya salah hitung. Di tempat lain hitungnya 5.000 triliun. Kok di Pekanbaru cuma jadi 5 triliun itu? Jadi tadi malam saya iseng, kayaknya salah. Jadi Bante hitung lagi. Oh, baru dapat benar ya, tetap 5.000 triliun. Ya, betul nggak? Kan 10.000 pangkat 2, jadi 1 juta kali 50, jadi berapa? Kan 50 juta kali 100, 5M, baru kali 1 juta harga emasnya kan? Nah, jadi 5.000 triliun. Jadi jangan dikurangi nolnya di sini 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa Bante kasih tahu kepada Anda angkanya segitu? Supaya umat itu lebih sadar. Ya. Kan umat Buddha ini banyak macamnya Bapak Ibu ya. Jadi ketika dia ke wihara, biasanya kalau ada perlu, ya mudah-mudahan yang di sini nggak ada perlu semua ya. Perlunya buat mencapai kesucian. Tapi biasanya datang, Bante, saya usaha sepi, minta doanya. Bante, anak mau sekolah, minta doanya. Ya kan, jadi biasanya ada perlu baru datang ke wihara. Terus kadang-kadang Bante, usaha saya bangkrut. Nah, jadi ketika Anda sudah tahu cerita tentang, oh, Anathapindika sudah berdana 5.000 triliun masih bangkrut, ya kan? Jadi kalau Anda tanya ke saya, Bante, saya masih bangkrut. Bante cuma bilang, oh wajar. Betul nggak? Kok Bante tega amat nggak ya bercanda? Tetapi inilah logika ya, bahwa segala sesuatu itu anicca. Pasti ada naik dan ada turun ya. Nggak ada di dalam kehidupan kita begini terus. Itu nggak ada Bapak Ibu. Waktu bikin tesis, waktu saya S2, Bante melakukan penelitian ya. Waktu saya ambil jurusan Finance Management. Kalau tadi jurusannya Master Pendidikan Agama Buddha, lagi ujian tadi untuk dipanggil. Ya. Nah, jadi ketika saya bikin tesis, kita melakukan penelitian. Lebih dari 80 perusahaan PBK dengan jangka waktu 5 tahun. Jadi datanya ada 400 kurang lebih. Itu di dalam bisnis nggak ada yang namanya begini terus, nggak ada. Ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang bisa naik lagi, atau kadang-kadang turun terus. Jadi inilah namanya yang Sang Buddha selalu kasih tahu kita, segala sesuatu tidak kekal. Nah, lantas Bante untuk menghadapi ketidakkekalan di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi bekalnya kita supaya kita mampu bahagia setiap hari, ya kan? Kan kalau kemarin kita sudah belajar bahwa kebiasaan ini bahaya kebiasaan, ya. Nah sekarang kebiasaan bagus apa yang bisa kita
lakukan setiap hari? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kebiasaan-kebiasaannya. Ya, yang pertama yang harus kita punya adalah santuti. Ya kan? Sudah belum punya santuti? Santuti ini artinya apa? Sering baca, di Parita ada. Apa artinya? Santuti. Merasa puas, ya kan? Atau kita bilang bersyukur. Nah, umat Buddha, sudah belum kita bersyukur hari ini? Ya kan? Sudah belum kalau kita bersyukur? Setiap hari harus kita bersyukur. Apapun di dalam hidup kita, kita harus bersyukur. Kalau Bapak Ibu bisa bersyukur dengan baik, maka disitulah sebenarnya Bapak Ibu ini memahami apa yang Sang Buddha ajarkan kepada kita. Kalau kita nggak pernah bersyukur, dimanapun itu Bapak Ibu, Anda tidak akan bahagia. Walaupun punya istana di surga, juga tidak bahagia kalau kita tidak bersyukur. Ya, oleh karena itu hari ini kita perlu membangun satu kebiasaan, yaitu kebiasaan untuk bersyukur. Bagaimana caranya? Setiap pagi, ya, setiap pagi. His Holiness Dalai Lama bilang, setiap pagi ketika Anda bangun tidur, Anda injak lantai dulu. Masih berasa enggak? Ya. Kalau masih berasa, berarti Anda bersyukur. Oh, saya masih hidup. Ya. Jadi ketika bangun pagi injak, oh enggak berasa lagi. Nah, berarti sudah enggak tahu kemana ya. Ya. Jadi setiap pagi ketika Anda bangun, Anda injak dulu. Oh, masih hidup. Ini yang pertama yang harus kita punya, bersyukur bahwa kita masih sebagai manusia. Bante, kenapa kita perlu bersyukur kita sebagai manusia? Ya, sangat sulit untuk terlahir sebagai manusia. Sulit Bapak Ibu, gak gampang. Ya, Sang Buddha bilang, untuk jadi manusia itu hanya seperti pasir. Ya, segenggam pasir. Bukan segenggam pasir, hanya pasir yang ada di kuku. Ya, yang dibandingkan dengan Sungai Gangga. Ya, kalau kita pernah pergi Sungai Gangga, tahu. Sungai Gangga hampir 5.000 km. Berapa banyak pasirnya. Jadi untuk menjadi manusia, itu di dalam ajaran Buddha, ini sangat susah. Ya. Ada berapa alam kehidupan kita Bapak Ibu? Dibagi menjadi 6, ya. Alam neraka, peta, asura, hewan, manusia, dan dewa. Di setiap alam-alam ini penuh dengan kebahagiaan dan ada yang disebut apaya, tidak bahagia sedikit pun. Nah, oleh karena itu, di dalam apaya bumi, kita bisa mencapai tempat ini dengan sangat-sangat gampang. Gampang gak masuk neraka? Ya kan? Gampang masuk neraka, gak susah. Dan kita semua punya tiketnya. Tinggal pilih mau VIP, business class, atau economy class. Ya, kita semua punya tiket untuk ke neraka. Yaitu apa? Apa kira-kira? Tiket kita ke neraka adalah semua pelanggaran 5 sila. Itulah tiket ke neraka. Ya, jangan takut masuk neraka. Kan Bante sudah bilang kalau sudah ke wihara mau masuk surga kan, jadi nggak usah takut ke neraka ya.
Cuma di sini Bante mau kasih tahu kita bahwa di neraka itu adalah sangat-sangat tidak bahagia. Ya, kalau kita bilang misalnya kita hidup di sini 75 tahun, ya. 75 tahun di alam manusia ini, kalau kita berbuat baik, kita bisa lahir misalnya di alam Catumaharajika Dewa, tingkat 1. 1 hari di sana, maka di sini berapa hari? Di dalam komentar sekitar ya kurang lebih 50 hari. Nah Bapak Ibu, kalau di neraka yang paling dasar, 1 hari di sana adalah di dunia Catumaharajika sekitar 500 tahun di sini. Kemudian kalau kita kali ke sini berarti ya kurang lebih miliaran tahun. Jadi jangan sampai kehidupan kita di sini singkat, tapi membawa penderitaan kita di masa lampau yang panjang. Penderitaan di neraka, ya kan jarang nih Bante-Bante ceramah tentang neraka kan. Gak apa-apa, kemarin hari pertama promosi surga, ini promosi neraka. Ya, di neraka terlahir contoh mereka yang terlahir sebagai makhluk yang suka membunuh. Bagaimana mereka akan lahir di neraka? Mereka dikatakan akan lahir di satu piringan, ya, piringan yang panas. Kemudian dia akan tidur, ditidurkan seperti ini. Lantas akan ditandai. Kalau ibu-ibu kalau mau potong cake bagaimana? Ditandai dulu kan supaya ukurannya sama. Ya kurang lebih di neraka ini sama. Ini adalah neraka kala rupa, ya kala hitam. Jadi orangnya tidur, kemudian dia punya badan digaris. Kayak kalau tukang kayu zaman dulu pakai benang yang warna hitam itu. Ya mungkin orang-orang tua dulu lebih tahu ya. Ditarik kemudian dicepret, itu kan akan jadi hitam kayunya kan. Di situ baru dipotong. Nah, kalau karma baiknya agak sedikit banyak, dia dipotong sama kapak. Ya, kalau karma buruknya lebih banyak sedikit, dia dipotong sama gergaji. Sampai mana? Sampai selesai dia meninggal. Dan ketika makhluk ini meninggal, apa yang terjadi? Akan ada angin sepoi-sepoi. Kemudian ada kata sanjiwa, bangkit kembali. Begitu lagi sampai umur habis. Kalau sanjiwa di bahasa ML itu dibilang respawn. Ya, kalau yang main ML, respawn itu apa? Tahu. Ya, pokoknya dibangkitkan kembali. Ada lagi neraka yang lebih bawah, yaitu apa? Neraka yang sifatnya teriakan, dikatakan neraka rawa-rawa. Ini untuk siapa? Untuk yang suka mabok. Ya, kalau orang mabok suka teriak nggak? Kalau orang mabok suka teriak nggak? Suka. Ini teriaknya mantap. Ya, jadi dia lahir di alam seperti neraka. Dia melihat di situ ada bangunan. Dia pergi lari di bangunan, kan manusiawi. Kita tahu bahwa bangunan itu lebih dingin daripada di luar. Dia masuk ke dalam bangunan ini, tiba-tiba pintunya ketutup. Kemudian api menyembur dari atas, dari bawah, dari kiri, kanan, semua menyembur. Dan di situ dia berteriak. Makanya dikatakan neraka rawa. Bante yang pengedar bagaimana? Ada nerakanya nama Maha Rawa. Yang ngajakin temannya minum. Lu cowok masa nggak minum sih nih? Maha Rawa. Jadi ceritanya masuk di tempat yang tadi,
apinya sudah keluar, dia melihat, oh ada pintu lagi di sana. Dia pergi ke pintu itu, dan di dalam ruangan itu ternyata apinya 2 kali lipat. Ya, makanya dikatakan Maha Raurawa. Ini semua berlanjut sampai ke neraka Awici. Nah, neraka Awici gampang nggak? Gampang. Kalau yang masih punya orang tua, terus masih suka marah-marah sama papa mamanya, hati-hati. Awici masih di tangan. Karena kenapa? Syarat untuk neraka Awici adalah apa? Membunuh ayah dan ibu. Ini terjadi di mana? Terjadi di Tangerang. Waktu Bante masih kuliah, kasus yang pemilik siomay Tangerang ya, di Sewan itu. Anaknya kenapa? Dia mau minta mamanya duit untuk main judi. Nah sekarang dengan teknologi berkembang, judi itu sudah ada di handphone kita masing-masing. Dan ini sangat-sangat bahaya. Kalau yang kemarin Bante bilang, kebiasaan-kebiasaan buruk itu terus ada di dalam diri kita, kita bisa ke arah sana. Ya, jadi di situ harus hati-hati. Bante di Awici bagaimana? Di dalam teks Sang Buddha bilang, sudah tidak bisa dikatakan lagi. Siksanya bagaimana? Sang Buddha bilang sudah nggak bisa dikatakan lagi. Diapain Bante di situ? Kalau Bante baca teksnya, dilempar, ya, diceburin, dicelup, ya, diangkat, dikasih minum air raksa yang panas sampai semuanya meleleh, kemudian dimasukin lagi, begitu terus. Kalau neraka 1 sampai 7 ada respawn, ada 1 detik buat hidup lagi. Di Awici sama sekali nggak ada. Ya, jadi kalau sudah di Awici tiada maaf bagimu. Ya, pokoknya kita menderita terus menerus. Nah ini di neraka. Kemudian kita bersyukur kita tidak lahir di tempat yang kedua, yaitu di alam hantu kelaparan. Di mana di alam hantu kelaparan ini, Bapak Ibu, poinnya 1, yaitu kalau kita punya kemelekatan, kita akan lahir di tempat itu. Kemarin Bante sudah kasih contoh kan, siapa yang kalau pergi jalan-jalan di luar negeri masih ingat bantalnya? Masih ingat bantalnya siapa? Bante masih melekat nggak? Masih, ya kan? Kamu waktu jadi Samanera masih ingat nggak bantalnya? Ya kan, aduh Bante kasurnya nggak enak, ya kan? Waduh bantal saya di mana ya? Nah itu. Ada satu cerita mengenai kemelekatan, di mana satu orang biku dia melekat sama, pernah dengar nggak ceritanya? Sama jubahnya. Pada akhirnya biku ini meninggal jadi kutu jubah. Nah ini cerita singkat ya. Nah makanya kemelekatan itu bahaya. Berikutnya yang ketiga ya, kita bersyukur kita bebas dari kelahiran alam asura, di mana alam asura ini penuh dengan kesombongan, penuh dengan iri hati, dengki ya. Tetapi alam asura juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi sangat penting bagi kita, kalau kita mau melakukan suatu kegiatan spiritual, yang harus kita punya adalah apa? Samaditi. Saya melakukan ini demi membawa semua makhluk bahagia. Saya bermeditasi demi membawa semua makhluk berbahagia. Itu yang kita harus punya. Karena kalau tidak, kenapa? Kita bermeditasi karena dendam. Ya, kita menjadi sakti, kita balas dendam. Pada akhirnya ketika meninggal masuk menjadi asura. Ya. Jadi siapa di sini yang suka mendeki harus mengurangi, ya.
Jadi ada satu cerita mengenai Asura. Bante mau cerita ya. Ini terjadi nyata. Ini terjadi bukan di sini ya, di wihara di Manado. Waktu COVID kemarin, Bante pulang ke Manado. Nah di sana seperti biasa ya, kita ada dana makan, kebaktian seperti ini, seperti biasa. Jadi saat dana makan, orang ini dia berdana makan. Setelah dia berdana makan, dia bilang, Bante, somo pulang. Kan Bante heran. Biasa kalau sudah dana makan, ngapain dulu Bapak Ibu? Melakukan pelimpahan jasa dulu kan, setelah diserahkan, tunggu sebentar, melakukan pelimpahan jasa, baru pulang. Terus Bante bilang, Cik, tunggu dulu, kita mau lakukan pelimpahan jasa dulu. Oh enggak Bante, di sini ada iblis. Wah, Bante bilang, tadi pagi saya sembahyang sama Buddha, dia bilang siang ada iblis. Bagaimana itu? Malam harinya Bante baca parita lebih banyak supaya iblis jangan datang. Ya 1 jam baca paritanya. Besok harinya sama, dia datang lagi berdana makanan, kemudian hal yang sama dia bicara, Bante somo pulang. Bante bilang, tunggu pelimpahan jasa. Enggak Bante, sini ada iblis. Wah, Bante bilang karena Bante datang ada iblis atau bagaimana? Bante bingung juga ya. Hari ketiga sama juga. Akhirnya Bante cari cara, bagaimana cara tangkap iblis. Ya, jadi hari ketiga Bante cari cara tangkap iblis. Nanti Bante kasih tahu ya, caranya bagaimana. Hari keempat dia datang lagi. Begitu dana makanan dia langsung bilang, Bante mau pulang. Bante juga langsung emosi juga ya. Cik, duduk. Iblis hari ini tidak datang. Apa yang dia bilang? Iya Bante, iblis tidak datang. Mar ada setan. Aduh, ya. Bahagia nggak kira-kira orang kayak begitu ya? Di wihara ada iblis, nanti ada setan, nanti di mana lagi? Ya kan? Itu karena apa? Iri hati, karena dengki. Ini bahaya ya. Nanti itu di alam Asura. Kemudian ketidakbahagiaan itu, Bante maksud itu seperti yang di alam Asura. Mereka karena iri, karena dengki itu yang akhirnya setiap hari jadi tidak tenang ya, jadi tidak bahagia. Nah yang keempat, kita bersyukur ya Bapak Ibu, kita terlahir bebas dari alam hewan. Ya kan? Coba kalau kita lihat hewan, ya, kita lihat itu angsa, dia nggak tahu itu air aqua, air kotor, dia makan aja, dia minum aja, dia nggak tahu. Kalau dia aus, kwek 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 minum, ya kan? Kalau dia aus dia nggak cari Bante mau minta aqua nggak? Ya, aus dia minum aja gitu. Ini hewan, karena kenapa? Kebodohan batin. Kita melakukan kesalahan, kita melakukan karma buruk, kita sudah tahu, oh ini salah. Tapi ya nggak apa-apa lah, Buddha nggak lihat, ya nggak apa-apa lah, Bante nggak lihat. Jadi kita melakukan ini terus menerus, membodohi batin kita sendiri. Nah ini akibatnya. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita menyadari kita sudah terlahir sebagai manusia, di sini kita harus bersyukur dan bahagia. Karena kenapa? Di alam manusia ini kita bisa ketemu dengan Buddha Dhamma. Coba Bante cerita lagi ya. Sama-sama sudah manusia, tetapi masih banyak yang tidak seberuntung Bapak Ibu. Contoh, kalau kita melihat teman-teman kita di Gaza, dia manusia juga. Tapi bagaimana dia belajar Dhamma? Bisa nggak? Nggak bisa. Perang, ketakutan, ya mau keluar rumah ambil makanan aja kena bom, itu menderita, nggak bisa. Ya,
Berikutnya juga kita mengenal satu pertapa yang bernama Petapa Asita. Ya, Petapa Asita ini adalah seseorang yang sangat sakti. Dikatakan dengan satu sentuhan, satu detik dia bisa terbang dengan badan dia langsung ke alam surga. Ya, dengan dia punya badan jasmani, dia langsung bisa ke alam surga, nongkrong sama dewa. Nah, sakti siapa? Asita atau Bapak Ibu? Ya, saktian dia. Tetapi Asita ketika melihat Siddhartha, apa yang terjadi? Dia pertama kali dia apa dulu? Ketawa apa menangis? Ya, dia menangis. Karena kenapa? Sudah tua. Walaupun saya sakti, tetapi saya tidak bisa hidup selamanya. Saya punya umur, tidak bisa menunggu anak ini sampai menjadi Buddha. Dia menangis. Kemudian dia ketawa. Akhirnya juru selamat yang bisa membawa kebahagiaan buat para dewa dan manusia itu sudah datang di tempat ini. Makanya Asita Kaladewa suruh keponakan dia yang bernama Kondanya, kamu bagaimanapun caranya harus ikut ini orang, karena ini orang kelak akan menjadi orang yang luar biasa. Nah di situ Bapak Ibu, ya, kita memang tidak sesakti Asita Kaladewa, tetapi kita lebih beruntung daripada Asita Kaladewa. Karena kenapa? Sampai detik ini kita masih bisa belajar Dhamma. Sebelum Siddhartha menjadi Buddha, tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencapai tingkat kesucian. Tidak ada. Orang bisa mencapai kesucian setelah hari Asada, Dhammacakkappavattana Sutta dibabarkan, di situ baru bisa. Ya, jadi kita sebagai umat Buddha, kita harus punya rasa syukur ini. Ya, nah kemudian setelah kita punya rasa syukur ini, tentunya kita beraktivitas seperti biasa. Di dalam aktivitas-aktivitas kita juga perlu bersyukur. Apapun yang Bapak Ibu terima di hari ini adalah bagian dari kemarin. Ini adalah bagian dari karma kita di masa lalu. Jadi bersyukur. Setiap hari itu mesti bersyukur. Bante kasih contoh, ya. Kalau orang bilang ke Bante, Bante saya lagi susah, ya bersyukur, ya kan. Bante saya lagi anak, ya kan, harusnya ranking 1 jadi ranking 2, ya bersyukur. Bante saya lagi usaha lagi susah, bersyukur masih bisa makan. Bante saya lagi kolesterol, oh syukurin. Berarti kehidupan sebelumnya makan enak terus kan? Nah itu kan karma. Betul nggak Bapak Ibu? Karma itu tidak akan terjadi instan, tidak. Kayak kolesterol, hari ini makan udang emang besok kolesterol? Enggak, akumulasi. Nah ini yang kita mesti lihat di dalam kehidupan kita. Kalau Anda bersyukur, Anda akan Bante bilang lebih bahagia. Ya. Nah, ini Bante juga mau kasih testimoni satu tentang bersyukur, ya. Satu ketika Bante pergi blessing orang ulang tahun. Jadi pergi pagi-pagi, kemudian setelah blessing ya, baca parita, kebetulan cuma Bante sendiri yang pergi. Setelah baca parita, makan siang. Setelah dia perdana makan, Bante bilang, oh ini meja panjang kan? Gak apa-apa, makan bareng aja. Bante di sebelah sini, kamu sebelah sana. Jadi sudah dia dana ke Bante, Bante ambil di piring, Bante oper.
Kalau Bante di Jakarta begitu ya, biar cepat. Karena kan orang mau kerja ya, lebih cepat. Sudah saya ambil, dia taruh, dia makan. Sebelum makan ada yang menarik. Sebelum makan ada yang menarik. Tapi sebelum ini Bante tanya dulu ke Bapak Ibu ya. Kalau Anda ulang tahun, kemudian jangan Christopher lagi dah ini. Nama kamu siapa? Nando. Hah? Anando. Rando. Misalnya Rando, kamu kalau ulang tahun, kemudian mama kasih tempe ke kamu, bersyukur nggak? Bersyukur aja. Oh betul ya, mamanya mana? Oke, aman ya. Jadi kalau ulang tahun nggak apa-apa kasih tempe, sudah syukur. Siapa di sini kira-kira kalau ulang tahun terus menunya dikasih tempe dan akan bersyukur hari ini saya ulang tahun? Ada enggak? Atau gimana sih, masa kasih tempe doang? Ya, orang ini ketika dia makan tempe, dia ambil sambil dia melihat, wah ini enak, ngomong-ngomong gitu kan. Ini yang masak Peter sambil makan, ini apa, pokoknya dipuji-puji, sambil makan sambil muji yang masak. Makan tempe bahagia, makan mie goreng bahagia, makan capcay dia bahagia. Dan ini gak pernah saya lihat orang biasa melakukan ini ketika ulang tahun. Ya. Jadi kalau kita lagi ulang tahun, apapun itu kita mesti bahagia. Gak boleh komplain sama orang tua kita, sama siapapun, itu gak boleh ya. Orang ini siapa? Nanti lupa kasih tahu namanya. Orang ini Bapak Prasna Murdaya, anaknya Ibu Hartati. Ulang tahun makan tempe bahagia. Nah kita kalau ulang tahun sudah dikasih ayam masih ngomel-ngomel, nanti lebih kaya dari dia. Ya, jadi kita harus tahu bahwa apapun yang kita terima di hari itu adalah bagian karma kita yang harus kita syukuri. Ya, Bante, manfaat kita bersyukur ini apa? Kalau Bapak Ibu memiliki rasa syukur, dimanapun Anda tinggal, Anda pasti bahagia. Dimanapun itu. Setiap kondisi yang kita terima apapun, kita pasti bahagia. Bante mau cerita tahun lalu, Bante wasa di India. Di India, di wihara kami di sana tidak ada AC, ya, tidak ada AC. Panasnya bagaimana Bante? Lebih panas dari cuaca di Pekanbaru, lebih panas. Kalau di sini berapa? 36 ya Celcius. Bante di sana 46 Celcius setiap hari. Belum lagi kalau hujan dia akan jadi pengap, ya, jadi akan keringat banget, nggak enak. Terus Bante tidurnya bagaimana? Bisa jubah, buka di lantai, tidur di lantai. Buka kipas angin begini, udah bisa tidur. Buka jendela begini, ya kan, 3 bulan bisa tidur. Ya, jadi kalau kita bersyukur, kita merasa ini bukan suatu apa-apa buat kita. Nah di situ kita punya batin. Dimanapun Anda tinggal itu Anda akan bahagia. Kalau Anda nggak bersyukur, pakai apapun pasti ada yang apa Bapak Ibu? Kurang. Ya, jadi kita mesti punya rasa bersyukur.
Cara bersyukur yang Bante mau ajarkan kepada Bapak Ibu setiap hari gampang. Ya. Kalau hari ini Anda lagi bad mood, Anda pergi lihat cermin. Oke? Pergi lihat cermin di kamar mandi. Terus Anda pegang kepalanya. Coba sekarang pegang kepala masing-masing. Oke, biar nggak ngantuk. Oke ya. Nah, setelah Anda pegang, apa yang Anda rasakan? Jadi setiap Anda cermin, Anda pegang kepala Anda. Oh, saya masih ada rambut. Bante Dhamma Wudhu nggak ada. Itu bersyukur yang gampang, ya. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu apapun yang kita miliki, ya itulah kita punya. Ya, kalau Bante Dhamma Wudhu pegang, oh nggak ada rambut. Oh, berarti saya hemat sampo hari ini. Udah. Ya. Jadi kalau kita bersyukur dalam Bapak punya hidup setiap hari, itu pasti bahagia, nggak akan susah. Pernah lihat nggak para Bante susah? Pernah nggak? Kan enggak. Para Bante itu nggak tahu besok mau makan apa, nggak tahu. Kalau saya di Jakarta, tiap hari pindah patah, nggak tahu orang mau kasih apa ya terima. Hari ini banyak, hari ini sedikit, nggak tahu. Karena ya itu syukuri aja. Ya. Oke, ini yang pertama, yaitu kita perlu bersyukur, ya. Yang kedua, yang Bapak Ibu harus punya. Yang kedua, ini penting, yaitu umat Buddha jarang melakukan doa. Betul nggak? Siapa di sini yang setiap hari baca parita? Duh, kasihan deh gua. Bener nggak ada? Namun rasa aja kayak begitu ada yang penting ya. Ya lain sama sekali memang enggak. Nah itu ya, itu kita punya survei. Sekarang Bapak Ibu, Bante mau kasih kesaksian. Waktu saya kecil, ini live nggak? Nggak live ya? Iya. Hah? Oke, jangan di live ya. Bante mau kasih kesaksian. Waktu Bante seumur Kenji, sekitar 5 tahun. Saya itu sekolah di Manado nggak ada sekolah Buddhis. Kita sekolah di sekolah yang Kristen. Di situ kita diajarin sama guru-guru kita. Kamu mau butuh apapun, kamu berdoa. Waktu itu saya mau pulang sekolah. Hujan. Orang kerja belum datang karena hujan. Saya ingat apa? Doa. Saya tinggal sendiri di kelas, saya doa. Dalam nama XYZ hujan berhenti. 5 menit kemudian berhenti tuh hujan. Jadi apa yang terjadi? Setiap kali saya butuh apapun, saya akan melakukan doa. Setiap butuh apapun, saya akan doa. Sampai hari ini. Tapi doanya ganti. Ya. Kalau dulu pakai XYZ, sekarang pakai Buddha Dhamma Sangha. Maksudnya apa Bante? Kita umat Buddha tidak pernah melakukan doa. Itu salah kita. Oh, baca parita nggak penting, kata siapa? Kelelawar aja masuk surga gara-gara dengar parita, masa kita enggak? Ya kan? Ritual nggak penting, kata siapa? Ingat, ketika Sang Buddha, ini ritual ya. Kan kadang-kadang orang bilang, oh kalau di altar itu sudahlah nggak usah taruh buah-buahan, nggak usah taruh apa. Nah ini kan masih bagus nih, ada lilin, ada apa. Biasanya kan udah ini nggak penting. Kita harus ingat, Sang Buddha dulu waktu mau membabarkan Ratana Sutta di Vesali, dia berjalan kaki dari
Rajgir ke Wesali sekitar 18 km. Ke Sungai Gangga dulu, dari Sungai Gangga ini ke sana 18 km lagi. Sepanjang jalan ini disambut dengan panji, wewangian, air supaya jalan nggak berdebu. Pulang pergi seperti itu. Singkat cerita, ditanya sama para bante, hebat banget ya, kita jalan ke sana 36 km pulang pergi disambut seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Sang Buddha di masa lampau? Sang Buddha bilang, di masa lampau saya terlahir sebagai seorang ayah. Saya punya anak pergi belajar di Varanasi, Benares. Dia belajar di sana sampai menjadi Paceka Buddha, nggak ada kabar. Akhirnya sudah meninggal, dikremasi di Benares. Ketika papanya ini, ya Sang Buddha ini kan jadi papa, dia rindu anaknya. Dia cari, mana nih anak sudah gak ada kabar. Dia pergi ke Benares, cari. Orang bilang, oh anaknya sudah meninggal, sudah di situ stupanya. Karena namanya dia seorang papa, dia sayang. Dia bersihkan rumput, ya kayak cengbeng ceritanya. Dia bersihin rumput, ambil air biar nggak debuan, taruh bunga, kasih hiu. Kemudian dia kembali ke kotanya. Atas jasa kebajikan, mempersembahkan itu kepada stupa Paceka Buddha. Ketika beliau menjadi Buddha Gotama, dilayani dengan penyambutan 36 km yang tadi. Ya. Nah ini. Jadi kadang-kadang ritual doa itu penting, bukan kita bilang nggak ada fungsinya. Ya. Tetapi doa dengan pikiran yang benar, ritual dengan pikiran yang benar, itu ada fungsinya semua. Ya. Sekarang Bante mau kasih contoh kepada Bapak Ibu. Misalnya di dalam kotak baskom ini ya, di depan Bante ada baskom. Kemudian Bante isi bola yang warna merah, isi 90. Bola yang berwarna hijau isi 10. Total ada berapa? 100. Nah, jangan salah hitung lagi ya, dan nolnya kurang lagi. Ada 100 di dalam situ. Kemudian kalau kita mau ambil undian, tutup mata. Menurut Bapak Ibu paling gampang dapat warna merah. Kenapa merah? Banyak. Paling banyak di situ. Nah sama dengan kebajikan. Kalau Bapak Ibu setiap hari melakukan doa, berbuat baik, kan ini bola merah yang kita isi di sana. Ketika kita butuh apapun, apa yang terjadi? Keluar, muncul. Kalau kita nggak pernah, kosong dong. Mau ambil apa? Betul enggak? Ini kan bukan simsalabim kan? Bukan kan? Ini logika matematika loh, bukan simsalabim. Ya. Kalau memang kita setiap hari isi yang merah di situ, pas kita butuh mau ambil, pasti dapat merah. Ya, jadi Bapak Ibu, kembali lagi kita sendiri harus berusaha mengisi merah atau kebaikan kita di situ. Bukan tunggu, oh nanti supaya itu suruh Bante yang doain. Oh supaya itu nanti suruh misalnya ada suhu yang jago doain. Oh nanti kalau ini suruh Loktung yang doain. Bukan, kita yang harus doa sendiri. Kita yang harus berusaha sendiri, bukan orang lain. Ada satu cerita di mana Sang Buddha tidak bisa menolong saudaranya sendiri. Pernah dengar ceritanya belum? Di mana Sang Buddha tidak bisa menolong saudaranya sendiri.
Pernah dengar cerita ketika kerajaan Kapilawastu dibantai oleh Wirudaka? Pernah? Kalau belum nanti Bante cerita. Mau cerita atau enggak apa-apa? Cerita ya. Singkat, Wirudaka adalah seorang pangeran dari kerajaan Kosala. Kosala itu di Srawasti, Kapilawastu itu sebelah. Jadi kurang lebih beda kecamatan. Setelah pangeran Wirudaka ini besar, papanya Raja Pasenadi Kosala bilang, kamu sudah besar, pergi dong lihat itu opa oma di sana. Oh iya. Jadi dia pergi ke kampung opa omanya, kerajaan Kapilawastu. Sampai di kerajaan Kapilawastu, dia diperlakukan tidak selayak pangeran. Contoh, ketika jam makan, dia makan sendiri, yang lain, pangeran lain pergi, gak mau makan sama dia. Ketika dia bertanya sama pegawai-pegawai istana, selalu dilecehkan sampai menjadi dendam. Jadi begitu dia kembali ke kerajaan Kapilawastu, Kosala, dia ngomel-ngomel. Ada apa sih di sana? Kenapa mereka tidak menganggap saya selayaknya seorang pangeran? Mamanya cerita, maaf anakku, ini terjadi karena mama. Ya, harusnya ketika Pasenadi masih muda, dia minta gadis daripada suku Sakya. Tapi suku Sakya nggak mau kasih. Akhirnya apa? Mereka menipu dengan mendandani seorang, ya kita bilang budak. Kemudian dibawa ke kerajaan Pasenadi Kosala. Jadi Wirudaka adalah anak dari seorang budak. Dia marah, dia kecewa. Dia punya tekad, pokoknya kalau saya sudah besar, saya akan bunuh semua turun Kapilawastu. Saya akan bunuh semua suku Sakya. Nah, dia besar, singkat cerita, dia melakukan kudeta. Raja Pasenadi meninggal, dan dia membawa semua tentara dia pergi menyerang ke Kapilawastu. Kalau Bante pernah ke sana, jarak antara kerajaan ibu kota Pasenadi sama si Kapilawastu ini nggak sampai 100 kilo, nggak sampai, itu dekat banget. Jadi ketika mereka menyeberang, tiba-tiba ada Sang Buddha muncul. Ya, menurut kepercayaan mereka, kalau ada pertapa bertanda sial, ya pamali. Jadi nggak jadi putar barisan. Mau menyerang 2 kali, sudah di tengah jalan, Sang Buddha muncul lagi, putar balik lagi. Tetapi yang ketiga kali mereka mau menyerang, Sang Buddha sedang sakit kepala, sehingga tidak bisa muncul di situ. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, semua yang ada di kerajaan Kapilawastu itu habis. Tinggal sebagian yang disimpan sama Bante Monggalana. Karena Bante Monggalana sakti, dengan patah ditutup, kemudian beberapa keluarga itu selamat. Dan sampai hari ini mereka ini masih ada di Kathmandu, masih ada di Bangladesh, masih ada di India. Orang-orang ini, ya. Terus setelah pembantaian selesai, para biku berkumpul bertanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha, kok Sang Buddha tega amat, nggak tolong keluarganya sendiri? Kan Sang Buddha sakti, betul nggak? Api bisa keluar dari atas, air dari bawah. Sang Buddha bisa terbang ke alam surga. Masa keluarga sendiri dikasih biar? Apa yang menyebabkan sampai Kapilawastu di bumi hanguskan? Kemudian Sang Buddha bercerita bahwa kehidupan mereka yang lampau, mereka adalah suku nelayan. Pada suatu hari
danau dikeringkan, kemudian seluruh orang yang ada di kampung, baik dari tua sampai muda, pergi mengambil ikan tanpa sisa yang ada di kolam. Saat itu bodhisatwa, dia masih kecil, tidak memiliki power untuk bilang jangan. Tetapi karena dia bodhisatwa, dia juga tidak pergi melakukan pembunuhan. Inilah jadinya ya. Orang-orang desa ini di kehidupan yang akan datang mereka menjadi penduduk Kapilawastu. Ikan-ikan yang ini adalah pasukan dari Wirudaka. Makanya siapa yang masih mancing hati-hati. Nah Bapak Ibu, maksud Bante di sini adalah apa? Kalau sudah karmanya, mau apapun itu nggak bisa meleset. Makanya sebelum karma buruk kita muncul, banyak isi bola yang merah, banyak berbuat baik, banyak baca parita. Bante saya nggak bisa meditasi, nggak apa-apa, baca parita 1 buku selesai nggak apa-apa. Bante kepanjangan, ya diskon. Tapi kalau diskon ingat ya, karma baiknya juga kecil kan, diskon namanya. Ya boleh. Bante mau singkat apa? Wandana, Tisarana, Sacakirya. Sudah. Ini kalau 3 ini nggak sampai 5 menit Anda baca selesai. Itu dirutinkan setiap hari. Nah di situ akan menjadi suatu keyakinan buat Anda. Ya, jadi selain kita perlu bersyukur, kita perlu juga berdoa. Kita perlu baca parita, kita perlu merenungkan kembali apa yang Sang Buddha ajarkan kepada kita. Yang ketiga, nah ini yang ketiga yang susah. Ya, kalau Bante bilang pasti semua mau pulang, mau kabur, mau ke WC gitu. Ya, yang ketiga ini adalah apa? Meditasi. Ya kan, pasti semua mau kan, mau pulang, mau kabur, mau kemana. Bante, kenapa kehidupan sekarang kita perlu meditasi? Coba Bapak Ibu renungkan kembali masing-masing. Kalau Anda lagi bosan di rumah, kemana pikiran-pikiran kita pergi? Kalau kita lagi bosan di rumah, kemana pikiran-pikiran kita pergi? Ya, kalau anak-anak sudah pasti ke FF. Kalau emak-emak sudah pasti ke Shopee atau TikTok. Ya kan? Itu. Meditasi untuk apa? Supaya pikiran-pikiran kita yang negatif ini ditarik menjadi pikiran yang netral. Itu doang. Simple seperti itu. Semakin sering Anda melakukan, maka semakin baik juga untuk badan kita sendiri. Ya, jadi kalau meditasi Bante nggak bisa panjang-panjang. Nanti kalau misalnya ada waktu baru kita coba undang, ya mungkin mesti tanya pengurus. Nah, bagaimana ada guru dari Thailand datang khusus bimbing meditasi, tapi pakai bahasa Inggris. Ya, kita di Jakarta sudah mulai. Sistemnya bagus banget. Ada yang peserta dia tiap hari dikasih PR, kemudian dia meditasi dan dia bilang, Bante saya bangun seperti anak bayi, benar-benar fresh, benar-benar segar dan tidak pernah dirasakan di sebelumnya. Nah itu. Nah jadi mungkin nanti kita mesti coba itu di sini juga ya, biar semua dapat manfaat. Ya, jadi 3 hal yang Bante mau ingatkan kepada kita setiap hari supaya membuat kebiasaan yang baru, yaitu banyak bersyukur, banyak ya berdoa, ya baca parita, dan juga banyak berusaha untuk meditasi. Ya, cari waktu 1 hari 10 menit, 5 menit, bebas. Ya, jadi ini yang 3 P
PR yang bisa Bante kasih buat Anda semua. Ya, semoga ini bisa dilaksanakan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ya, sampai kita bilang kebahagiaan itu bisa kita capai. Ya, mungkin ini untuk malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Masih dulu. Sadu Bante. Namo Buddhaya Bante. Bante, gimana waktu kita meditasi cepat memegang objek? Pertanyaan kedua Bante, gimana kita mempersiapkan kematian kita agar kita mencapai nibbana? Terima kasih Bante. Bagaimana cara kita memegang objek, ya? Yang pertama, harus sabar. Yang kedua, harus konsisten. Ya. Tidak ada hasil yang instan, begitu Anda duduk langsung bisa, nggak ada. Kenapa nggak ada? Hidup kita hari ini sangat-sangat multitasking. Betul nggak? Betul nggak? Hidup kita ini lagi multitasking banget, ya kan? Lagi baca WA, bisa lihat televisi sambil hitung nota. Ya, coba bayangkan, itu pikiran itu berapa banyak keluar kemana-mana. Jadi kalau kita mau instan itu susah. Ya, karena kenapa? Untuk benar-benar kita bisa pegang objek itu kan kita bilang di dalam meditasi itu sebelum jana kan, nimita ke bawah. Jadi kalau kita mau ke situ harus benar-benar coba retret yang 10 hari. Itu baru bisa pegang. Nah, itu baru bisa pegang ya. Jadi ketika kita mau meditasi, nah coba latih pelan-pelan. Latih pelan-pelan. Saya ingat waktu Bante saya masih kuliah ya, 2006. Bante ada belajar satu jenis meditasi, itu namanya visualisasi. Ya, visualisasi terhadap, jadi dalam hal ini Buddha Nusati. Untuk memegang objek full itu saya latihan di 3 tahun. 3 tahun gak putus. Setiap malam setengah jam, pagi setengah jam, setiap hari. Itu baru pegang. Dan begitu sibuk sekarang ini, buyar lagi. Nah itu, jadi itu kekuatan daripada konsistensi kita. Kalau kita bisa terus, itu bagus. Ya. Nah yang kedua, Bante, bagaimana kita mau pergi ke nibbana? Ya, Bapak Ibu, nibbana di kehidupan ini adalah bisa, tetapi kita harus yakin bahwa kita harus melakukan yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa, kita tetap beragama Buddha. Supaya apa? Kita melanjutkan tugas kita di masa mendatang. Ya, saya waktu menjadi Bante, kenapa Bante menjadi Bante? Karena dulu di Menak, kalau mau ketemu Bante itu setahun cuma sekali. Itu pun Waisak. Hari ini Bante datang, besok perayaan Waisak, hari ketiga udah pulang. Jadi makanya ketika saya pikir, kalau saya mau jadi Bante, semua buat umat. Ya, jadi buat waktu itu buat ketemu umat, sharing seperti ini. Supaya apa? Supaya menanam. Saya menanam karma dengan kalian. Toh besok-besok misalnya Bante mati, kan nggak kekal. Siapa tahu jadi cucunya Christopher. Kan begitu saya bilang, engkong saya mau jadi Bante. Kan kalau dia ngerti, oh ya nggak apa-apa, pergi aja. Jodoh karma jadi dari mana? Ya dari sekarang. Itu. Jadi makanya sekarang saya lebih banyak menanam. Ya kan? Karena kita tahu bahwa kita belum bisa sampai. Tapi kalau saya sudah menanam sekarang, saya tahu itu akan berbuah.
Ya, jadi kalau Bante nggak muluk-muluk, Bante nggak bilang, oh kehidupan sekarang saya nibbana, enggak. Saya menanam, tetapi saya punya tekad satu saat nanti bisa. Itu ya. Jadi yang penting kita punya keyakinan ini, kita berbuat baik aja. Karena apapun yang kita jalin hari ini pasti di masa mendatang akan menjadi jalinan baik. Ya, itu. Terima kasih Bante. Masih ada yang mau nanya? Heidi? Ibu, ada? Kau mau api? Mau? Kalau tidak, kita mau tutup. Pak Budi? Mau tanya sambung yang semalam punya Bante. Kayak lebih menarik. Bante semalam kan Paticca Samuppada. Berarti kita dari Awija sampai penuaan dan mati. Itu kalau menurut teori yang pernah saya baca dan Bante semalam jelaskan, berarti kita bolak-balik seperti itu terus. Sampai di momen mana kita bisa memutus itu sehingga itu selesai. Karena ini kan kalau enggak kan seperti mata rantai nih. Sampai penuaan, meninggal, Awija lagi, Awija, Sangkara, kesadaran, bla 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 bla, sampai selesai lagi, dan itu terus, dan itulah yang kita hadapi sampai hari ini gitu. Nah kita pengen tahu di mata rantai sebelah mana kita tuh bisa mencoba memutusnya. Mungkin di situ kita gergajilah pelan-pelan gitu loh, gitu Bante. Makasih Bante. Ya baik Pak Budi. Jadi di dalam Paticca Samuppada itu dibagi menjadi klasifikasi. Ya, klasifikasi ini past, present, dan future. Nah, past ini apa? Past ini adalah Awija dan Sankara. Contoh kemarin. Kemarin kenapa kita sekarang? Karena ada Awija kita dan Sankara kita yang membentuk kita hari ini. Ya kan? Apapun yang kita jadi hari ini, apapun profesinya itu dari kemarin. Ya, kemudian sekarang ini apa? Kalau tadi Awija dan Sankara, nah sekarang ini mulailah kita bilang di kesadaran. Dari kesadaran nama rupa, kemudian salayatana, ya kan? Terus turun dari salayatana ke kontak ke perasaan, suka nggak suka, muncul keinginan, muncul kemelekatan. Nah, ini adalah momen sekarang. Kemudian setelah kemelekatan kan bawah, ya kan, akan muncul kelahiran. Nah, setelah kelahiran kita itu adalah future. Bawah baru akan menjadi tua, sakit, dan mati lagi. Nah, jadi di mana kita perlu memutuskan ini, yaitu di dalam present moment kita sekarang. Ketika kita menjadi umat Buddha, inilah kesempatan besar kita untuk memutus biar future kita nggak keterusan, ya kan? Jadi ketika kita sudah memahami bahwa oh mata nggak boleh, yang boleh melihat, tetapi jangan simpan. Boleh lihat, nggak ada yang salah dengan melihat kan? Kita melihat apapun nggak masalah, tetapi kita jangan menyimpan, jangan attach, jangan melekat. Itu aja. Kalau misalnya kita bilang contoh gini, kita jalan, melihat, ya sudah, itu cuman lihat. Kenapa kita menjadi melekat? Karena kita kan kepengen, oh ini senang, oh ini. Jadi di present moment ini yang kita harus stop. Ya, kita harus stop benar-benar supaya tidak terjadi kelahiran di akan mendatang. Bagaimana cara stop di sini? Selain kita berbuat baik, yaitu tadi pariyati, patipati, dan patiweda itu wajib di kehidupan sekarang. Supaya minimal harusnya kita lahir jadi contoh. Misalnya maaf, kalau kita nggak melakukan apapun di kehidupan sekarang, mungkin kita bisa masuk ke apa ya, bumi. Mungkin kita bisa lahir sebagai manusia yang jauh dari Dhamma. Mungkin kita
lahir di tempat negara-negara yang bukan Buddhis. Ini mungkin. Tetapi dengan kelahiran kita sekarang, kita berusaha hafal parita, kita berusaha kontak dengan guru-guru Dhamma, kita berusaha meditasi, kita berusaha menjalankan sila walaupun bolong-bolong, kita berdana. Ini kan jaminan kita supaya kehidupan mendatang walaupun harus lahir tapi misalnya di keluarga Buddhis, di negara Buddhis, ketemu dengan society atau komunitas Buddhis yang bisa mendukung kita untuk lebih sempurna di masa itu. Nah, jadi kapan kita harus berubah? Ya sekarang kita harus ambil momen kita di situ, Pak. Jadi momen ini yang penting yang sekarang ini. Dulu waktu saya 2018 ya, saya sangat ngefans sama Yang Mulia Karmapa 17 ya. Saya dari umat itu belajar tantra, saya sangat ngefans dengan Karmapa 17. Jadi satu ketika di Bodh Gaya itu kita ada ribuan orang ceramah. Saya waktu dia ceramah, saya berpikir, saya bilang, kenapa ya saya lahir di Indonesia? Maksudnya kan jauh dari guru-guru begini kan. Kan kalau saya lahir di India kan gampang ketemu mereka. Tahu nggak? Dalam hati saya lagi pikir begitu, langsung kontak. Jadi beliau langsung bilang, banyak orang yang berpikir bahwa dia jauh dari guru. Kenapa dia jauh dari guru? Jawabannya satu, yaitu karena mereka malas. Langsung sadar, oh anak malas. Nah itu bisa kontak batin seperti itu. Kalau memang kita punya jodoh karma dengan mereka. Ya, jadi itu padahal orang ada minimal 20 sampai 30 ribu, hall besar. Ya, tetapi kalau kita ada jodoh itu memang bisa tembus itu. Ya, makanya kehidupan sekarang itu penting. Jadi penting kita bisa memilih kehidupan kita. Ya, kalau Bante sendiri, saya sendiri, kalau kalian minta jadwal ke Bante di Jakarta, ke staff saya, mau minta blessing, sembahyang orang mati, ulang tahun, blessing rumah, sudah pasti ditolak halus. Pasti oh Bante sibuk, karena sudah dipesan, nggak ada yang bisa terima itu. Ya, jadi apa? Saya cari waktu saya untuk yang begini, karena saya tahu ini lebih penting daripada saya pergi begitu. Padahal kalau mau enak begitu, ya kan? Kan blessing nggak susah-susah belajar. Kalau ini kan mesti ngafalin lagi, takut salah kan belajar lagi. Kalau blessing kan gampang, hafalin aja buku itu, selesai. Ya itu, jadi kita yang sendiri yang harus memutuskan bahwa oh saya nggak mau nyantai. Intinya kan sama dengan umat awam. Kalau Anda mau sukses sebagai pebisnis, sebagai pekerja gimana? Lebih giat kan? Nah sama, kami juga sama. Jadi kami lebih, kalau saya pribadi ya kita lebih banyak diperbuat baik dan berusaha untuk bantu orang supaya kita ada kesempatan di masa mendatang itu ya kita punya jodoh karma yang lebih baik dengan banyak orang. Seperti itu, Pak. Makasih. Tambah dikit Bante boleh. Tadi Bante katakan berarti kita present momennya berarti dari indra, terus kita indra itu kontak, terus perasaan, terus pengen, melekat, dan bawah. Kalau present momennya seperti itu, sepertinya di posisi di saat kita pengen dan melekat itulah, itu penyebab kita terlahir lagi. Jadi antara kalau pengen dan melekat ini posisi mana yang paling berat Bante? Kalau kita kan indra tadi, indra, kontak, perasaan, oke, karena kita manusia pasti menemukan itu. Dan yang menitik beratkannya kan berarti kan di saat kita pengen dan melekat, itu kan membawa kita menjadi terlahir lagi gitu Bante. Nah itu di antara dua ini kira-kira gimana Pak Bante? Kalau di Theravada, nah ini kita akan bahas, Bante akan ambil skop ini 3 ya, mungkin biar Mahayana, Theravada, Tantrayana ya, karena biar kita belajar semua.
Yang paling penting di situ adalah setelah indera kontak. Ini yang mulai masuk ke sini kan. Kan kalau kita punya mata, kita lihat apapun ya sudah. Tapi setelah kita tahu, oh ini pintu, kan sudah kontak, mengenal kan. Oh ini misalnya lampu kristal, langsung kontak. Nah dari kontak ini baru muncul ke perasaan, suka tidak suka, netral. Nah mulai dari sini, dan proses ini Bapak Ibu cepat, ya kita nggak bisa potong di situ karena proses ini cepat. Begitu lihat langsung kontak, langsung masuk ke suka tidak suka, ini cepat sekali. Kata Sang Buddha itu cuma 1/43 detik, jadi cepat banget prosesnya. Nah, lantas bagaimana cara kita supaya kita bisa putusin ya? Ada 3 metode. Theravada, Mahayana, Tantrayana. Tergantung metode yang kita mau pakai yang mana. Kalau metodenya Theravada, kita tahu misalnya di hutan satu pohon ini pohon beracun. Kalau orang Theravada punya pola pikir, oh ini racun, saya nggak mau sentuh, saya nggak mau tahu. Makanya di dalam Theravada sila-sila adalah sila-sila yang ortodoks, pokoknya nggak mau. Musik, stop, ya kan? Aku bertekad tidak menonton, stop, udah nggak mau tahu, ya kan? No excuse. Nah ini adalah versi kita, ya supaya apa? Sebelum kontak masuk kita sudah cut. Versi yang kedua, versi Mahayana, dia akan melihat pohon ini ada apa yang racun. Oh misalnya buah yang racun, jadi yang lain ini masih bisa pakai, jadi kayu api, jadi mungkin bikin rumah, bikin apa pakai dari pohon ini. Pemanfaatan. Nah yang ketiga, Tantra, dia akan racun dilawan racun. Jadi dia sudah tahu nih buah yang beracun, maka dia akan membuat ekstrak supaya orang yang keracunan kena buah ini bisa sembuh. Nah jadi 3 cara berpikir ini yang berbeda. Tetapi kalau kita sekarang ya kita menghindari kontak ya. Jadi makanya Bapak Ibu di Theravada itu sangat keras, terutama misalnya dalam satu ruangan biku dan wanita biasa nggak boleh di ruangan yang begini, tapi berdua doang. Itu contoh. Ketika Sang Buddha pesan kepada Sariputta atau Ananda, kalau kamu lagi pindah patah, nggak boleh lihat mata dengan mata ke wanita, harus bisa lihat ke bawah, jangan tatap matanya. Ya, kalau kamu nggak bisa tatap matanya, kalau kamu tidak bisa menghindar dengan tatapan mata, kamu harus pergi meninggalkannya. Nah itu. Jadi di mana poin pentingnya adalah di kontak. Ya, sebelum kontak itu di stop, bukan setelah keinginan. Kalau ini udah panjang, Pak. Kalau sudah ingin, sudah apa itu sudah terngiang-ngiang gitu. Ya. Dan ini juga menarik bahwa dari keinginan kemelekatan ini yang kuat itu muncul saat kita akan mencapai kita sedang meditasi, ini akan muncul. Saya punya cerita menarik. Waktu Bante di hutan di Sakonakon di Thailand, waktu saya wasa pertama, saya wasa di wihara hutan Wat Pah. Di sana wiharanya luas, ya, kurang lebih 20 hektar luas. Tidak ada lampu yang seperti ini, semua lampunya kecil-kecil. Waktu saya meditasi, tenang semua kan, gak ada apa-apa, jauh dari mana-mana. Tiba-tiba satu hal, meditasi, saya lagi cium bau KFC, cium bau KFC, dan ini sungguh-sungguh sangat wangi banget. Itu dari mana? Bukan dari mata, dari bawah sadar kita. Karena ini kontak yang kita sudah simpan, kemelekatan yang kita taruh di dalam batin. Jadi ini keluar. Saya waktu cerita itu ke teman-teman yang mereka
latihan di Myanmar, di PAUK Sayadaw, mereka juga cerita. Ada satu teman saya, dia cerita, saya lagi meditasi, terus saya marah. Saya bilang, kenapa kamu marah? Iya, saya lagi meditasi enak-enak, ada yang masak Indomie katanya. Jadi kan kalau ke PAUK Sayadaw biasa orang Indonesia banyak pergi kan. Nah jadi dia lagi meditasi, dia pikir teman-temannya itu masak Indomie. Padahal pas dia buka mata, semua meditasi. Nah itu, dari bawah sadar kita itu keluar. Nah bayangkan, kalau yang keluar lebih dari itu, yang kita simpan lebih dari itu. Apakah dendam, apakah permusuhan, apakah kebencian, sakit hati, kecewa yang kita simpan. Nah itu. Makanya ya sebelum kontak itu sudah putus. Supaya kontak ini putus bagaimana? Sadar. Ketika kita kontak mata, mata melihat objek, itu kan namanya kontak. Setelah kontak ini dia akan simpan. Nah, saat simpan ini yang sadar. Sati sampajana. Oh, yang saya ambil ini bagus nggak? Kalau nggak bagus ya udah. Kalau saya lagi jalan, cium bau sampah misalnya, ya kan? Kalau orang yang nggak punya sati, dia akan merasa mual, muntah dan seterusnya. Tapi kalau orang punya, oh ya udah, jalan aja nggak apa-apa. Nah ini harus cepat. Nah makanya Buddha itu di mana? Buddha itu adalah sadar ketika 24 jam. Sadarnya di mana? Di sati ini. Ketika dia melihat, dia langsung sadar, dia nggak simpan. Nah ini, kalau sudah stop ke batin, berarti stop apa? Untuk ke masa depan. Nah itu Pak, mungkin di situ ya. Makasih. Terima kasih Bante. Udah nggak ada yang mau nanya? Sudah ya.